kekalahan Ganjar itu bukan sekadar Jokowi efek sebenarnya. Ada juga kesalahan-kesalahan dari pihak Ganjar sendiri. Ya, aku udah bikin listnya. Yang pertama itu tentang Hola netizen yang tercinta, Abdel Arsyan atau yang akrab disapa Cing Abdel merosting perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Berdasarkan video yang beredar di media sosial yang merekam Cing Abdel merosting perolehan suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Potongan video yang merekam momen Cing Abdel membercandai perolehan suara Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu pun sontak saja menuai sorotan dari publik. Beragam komentar dilontarkan oleh netizen yang budiman saat melihat video itu. Apalagi diketahui kalau Cing Abdel merupakan salah satu pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Mak, pinjem ini dong charger. Handphone saya udah Ganjar nih. 16% ya. Kamu percaya nggak suara saya segitu? 16% ya. Jam berapa sekarang? Jam Ganjar, jam 16. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pak Ganjar, belum bisa menerima kekalahan juga. Aduh, kasihan saya, Pak. Aduh, Pak Ganjar. Bapak belum melihat kekalahan sampai hari ini. Luar biasa ya. Saya rasa, Pak ya, Bapak nggak akan pernah bisa menerima kekalahan. Bapak nggak akan pernah bisa. Lagian Bapak lucu, Pak. Bapak memakai data, Bapak klaim kemenangan di luar negeri. Tapi pakai data juga, ya. Bapak tidak mau klaim kekalahan Bapak di dalam negeri, ya kan? Kalau menang Bapak mau nganggep gitu loh, di luar negeri saya menang, tapi di dalam negeri yang kalah Bapak nggak mau nganggep. Nah ini sebelah mata, nggak jelas. Dan satu lagi Pak, menurut Bapak menang itu pakai data yang mana? Nih saya tunjukin nih real count KPU RI per hari ini tanggal 20 Februari. Bapak lihat nih, ini siang hari nih Bapak lihat. Tuh kan, Bapak menang dari mana? Data yang masuk sudah 55% ya. Hasil suara Bapak itu hanya 73.000 sekian. Pak Prabowo 196.000 sekian yang milih dari luar negeri. Ya, selisih suara sudah 120 ribuan. Menurut Bapak bisa kekejar itu? Bapak kali duanya aja belum sampai 196 ribu. Aduh, lucu yang Pak Ganjar ini ya. Tadi Bapak dapat data dari mana? Dari luar negeri bagian mana? Saya rasa bukan luar negeri, luar bumi kali, planet Pluto. Bapak menang di planet Pluto. Atau Bapak mau jadi presiden planet Pluto? Satu hal lagi Pak, ya, biar Bapak semakin terang benderang nih. Kita bahas mengenai DPT. Daftar pemilih tetap di Indonesia di dalam negeri dan luar negeri itu totalnya 204 juta orang pemilih, ya. Terbagi menjadi di luar negeri 1,7 juta sekian, di dalam negeri 203 juta sekian orang pemilih. Nah, jadi kita anggap Bapak menang deh di luar negeri ya, 1,7 juta tuh Bapak anggap menang deh, semuanya Bapak ambil tuh 1,7 juta. Itu pun belum bisa mewakili 203 juta pemilih di dalam negeri Pak. Terus omongan Bapak tadi apa urusannya? Nggak mewakili sama sekali. 1%-nya pun nggak nyampe dari 203 juta Pak. Aduh. Ya legowo lah Pak, legowo. Sehat-sehat Pak, nanti stres kita mikirin gini Pak. Atau Bapak ke planet Pluto aja, Pilpres lagi di sana. Gimana menurut kalian kalau terus di kolom komentar. Tuanku adalah rakyat, dan ketika rakyat sudah menentukan pilihannya, yang menuankan rakyat tadi tidak terima. Ini jelas satu sikap yang tidak konsisten, kalau tidak mau dibilang cuma manis di bibir saja. Sejak awal saya sudah bilang, contohlah Pak Jokowi. Beliau tidak pernah banyak omong dan menerbitkan kata-kata indah. Tanpa bilang tuanku adalah rakyat, Pak Jokowi sudah membuktikan pengabdiannya kepada rakyat dan benar-benar telah menuankan kita semua. Di saat kita duduk-duduk di rumah, Presiden kita bekerja keliling Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Di saat kita panik karena COVID, Presiden dan para menteri serta stafnya bekerja keras mendatangkan vaksin untuk mengobati kita semua. Dan akhirnya kita terbebas dari krisis yang melumpuhkan dunia itu. Di saat kita cuma bisa mengeluh dan protes, Presiden turun tangan mengatasi apa yang kita keluhkan itu. Dan semua itu dilakukan tanpa perlu mengiklankan dengan kalimat tuanku adalah rakyat. Sudah bekerja sekeras itu, masih saja ada yang cuma modal mulut berteriak-teriak, menyalah-nyalahkan, menghujat dan menghina-hina.
Mereka bilang rakyat sudah muak lah, presiden haus kekuasaan lah, tak ada lagi yang mau percaya sama dia lah. Tapi memang presiden kita itu luar biasa. Dihujat seperti apapun dia tetap bekerja dan menjawab semua hinaan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat nyata. Dan itu semua bisa kita lihat. Tuanku adalah rakyat. Adalah bualan manis tanpa bukti yang diucapkan oleh capres penuh ambisi. Rakyat ternyata tidak bisa dibohongi. Dan pilihan mereka membuatnya tidak terima dan sakit hati. Kalau mau konsekuen dengan ucapan, harusnya suara rakyat diterima dan didengarkan. Bukan membakar banyak orang dengan isu-isu kecurangan, melebarkan masalah kecil hanya karena tetap ingin dimenangkan. Dibilang nggak pantas, malah nuduh pemerintah ketakutan. Memang susah ya ngeladenin maunya kaum 16%-an ini. Semoga bermanfaat. Halo guys, gue dari kemarin sudah ditanya pendapat gue tentang kenapa Ganjar bisa kalah. Sebenarnya males sih gue mau bikin, tapi ya udahlah. Gue kasih opini gue ya. Kekalahan Ganjar itu bukan sekedar Jokowi efek sebenarnya. Ada juga kesalahan-kesalahan dari pihak Ganjar sendiri. Ya, aku udah bikin listnya. Yang pertama itu tentang U20. Kedua, prestasinya dia di Jateng itu jeblok. Terbukti pada saat pemilu suara dia di Jateng itu jeblok, benar-benar jeblok, kalah sama Gibran. Nah, itu menandakan berarti kinerja dia di Jateng itu gak bagus. Terus berikutnya adalah sikap atau etika dia saat debat. Dari debat pertama sampai terakhir dia tidak menunjukkan sikap yang baik. Bahkan di closing statement yang di debat kelima pun dia masih menyerang Prabowo ya. Lalu terus di setiap drop stop itu di wawancara oleh jurnalis, terus-terusan dia menyerang Prabowo ya. Itu yang membuat orang akhirnya berpikiran, ini orang apa sih sebenarnya? Memperlihatkan arogansinya dia ya gitu. Berikutnya juga arogansinya dia terhadap orang sekelilingnya, salah satunya cawapresnya. Terlihat sekali dia tidak akur terhadap cawapresnya, jalan sendiri-sendiri atau dia jalan di depan si Pak Mahfudnya di belakang. Itu menunjukkan ya dia termasuk orang yang one man show ya. Terus berikutnya adalah yang membuat Ganjar itu kalah adalah isu pengesahan undang-undang penyitaan aset yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia ya, di mana harta para koruptor itu disita oleh negara agar membuat efek jerak. Terus berikutnya adalah yang membuat kekalahan Ganjar adalah arogansi dari Megawati sendiri sebagai ketua partai ya. Dia terus-terusan menyerang Jokowi, terus memperlihatkan seolah-olah dia adalah sosok yang luar biasa sekali ya, yang sanggup membuat apapun untuk negara ini. Terus habis itu tim kampanyenya dia yang menjadi jurkamnya dia gitu, dari si Butet ya, Guntur. Nah, terutama Guntur nih, dia mau memberikan statement yang benar-benar parah menurut, dimana dia bilang katanya, halo Mahfud dan Ganjar jadi, kita bisa mau ngapa-ngapain gampang, juga termasuk Jokowi, kita mau apa-apain bisa. Itu paling parah menurut saya. Berikut juga Ahok sebagai jurkamnya dia memberikan statement-statement yang menurut gue itu juga nggak membangun banget, malah membuat dia semakin jeblok. Habis itu sikap para pendukung 03, dan yang ini yang gue sangat merasakan sekali ya, walaupun itu adalah teman gue, teman akrab sekali dulu pada zaman relawan, tapi ketika gue posting video atau foto dari Prabowo, itu langsung kita diserang habis-habisan. Gue sudah berusaha bicara dengan mereka, jangan kalian serang, daripada kalian serang mendingan kalian rangkul. Tapi tidak pernah ada yang melakukan hal itu. Mereka selalu menyerang dan menyerang. Bahkan di grup WA itu relawan-relawan yang notabene dulu adalah
teman akrab, ditendang-tendangin dari grup WA hanya karena ketahuan mendukung Prabowo. Apakah itu sikap yang terpuji? Seharusnya kalian belajar dari semua ini ya, untuk bisa membuat suara itu beralih pada Ganjar. Kalian harusnya bisa memberikan penjelasan tentang prestasi dari Ganjar, merangkul orang-orang yang berseberangan, bukan dengan menyerang. Itu yang namanya kata-kata goblok, ego, atau apapun itu semua gampang banget diucapkan sama kalian. Belajar dari sini. Terus soal kecurangan yang dituduhkan kepada 02. Ingat ya guys, kalau beda suara itu hanya cuma 1% sampai 6%. Oke, kecurangan mungkin menjadi hal yang signifikan yang bisa mempengaruhi perolehan suara buat Ganjar. Tapi kalau perolehan suara sudah lebih dari 10%, bahkan sekarang ini lebih dari 20-30%, wah itu udah nggak mungkin kalian bisa menuduh curang pada pihak 02. Coba think smart, oke? Salam waras.